Heboh kelangkaan energi di Singapura, benarkah karena menolak menyetujui MLA? Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pasca kelangkaan energi di Inggris, China, dan Eropa, kini kelangkaan energi juga terjadi di Singapura. Namun berbeda dari negara-negara lain, Singapura yang menggantungkan pasokan energi lebih dari 0,5% disebut sengaja diputus. Netizen menyebut hal ini dipicu oleh keengganan negara tetangga dalam menandatangani perjanjian ekstradisi. Di lain pihak, pemerintah tidak menyebut hal ini, tapi memang ada berita dari KPK soal Singapura yang menjadi satu-satunya negara yang belum menyetujui MLA. Memang sangat disayangkan sekali kalau ada negara tetangga yang di satu sisi bergantung energi dari kita, tapi malah menolak memberikan bantuan. Jangan hanya karena ingin memperkuat ekonomi lantas menghalalkan segala cara hingga melindungi koruptor. Kalau Indonesia mau, bukan hanya memboikot energi, tapi juga bisa adu perang militer. Namun kita tahu pendekatan secara damai memang harus diutamakan. Sebelumnya diberitakan dari cnbcindonesia.com, krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negara tetangga Republik Indonesia, Singapura. Sejumlah perusahaan pengecer listrik di negara tersebut kini bertumbangan. Dua diantaranya, OHM Energy dan iSwitch, berusaha menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. OHM Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, pada Oktober. iSwitch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya. Mengutip channel News Asia atau CNA dan Bloomberg, Otoritas Pasar Energi atau EMA mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas Energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. OHM Energy akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura, Oktober. iSwitch sendiri mengaku akan menghentikan operasi 11 November melalui webnya. Mengutip channel News Asia atau CNA dan Bloomberg, Otoritas Pasar Energi atau EMA mengatakan pengecer listrik menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Pasar grosir listrik telah mengalami volatilitas harga yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan global untuk gas alam disertai penurunan produksi gas alam dan batu bara. Di Singapura, ada permintaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya, dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas Energi setempat EMA menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel. Memang, dalam berita tersebut tidak ada hubungan langsung antara persoalan ekstradisi dengan kelangkaan listrik. Namun, merujuk berita lama memang ada ketegangan antara salah satu lembaga di Indonesia, dalam hal ini KPK, dan negara Singapura. Seperti dilansir sindonews.com, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Karyoto menyebut Singapura telah menjadi surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini. Banyak buronan korupsi memilih kabur dan tinggal di Singapura karena merasa aman. Surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura, kata Karyoto kepada wartawan Selasa 6 April 2021. Karyoto menjelaskan alasan dirinya menyebut Singapura sebagai surganya para buronan koruptor karena Singapura jadi satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura, jelasnya. Bahkan ketika buronan koruptor telah mendapatkan permanen residen di Singapura, hal itu membuat kerja KPK untuk menangkap akan sangat sulit. Kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri, apalagi di Singapura. Secara hubungan antar negara memang di Singapura nih, kalau orang yang sudah dapat permanen residen dan lain-lain agak repot, sekalipun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tegasnya. Semoga saja tidak ada lagi ketegangan antara Indonesia dan Singapura yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara.
Bukan berarti Indonesia kejam ke negara tetangga karena persoalan energi, tapi harus dipahami bahwa suatu keputusan juga dipengaruhi banyak pertimbangan. Misalnya kayak Jokowi menyetop ekspor nikel yang didasari penolakan kelapa sawit Indonesia. Bisa jadi suatu saat pasokan energi ke Singapura benar-benar dicabut kalau mereka tetap berkeras menolak kerjasama pemberantasan korupsi. Sindiran dan nyinyiran Rizal Ramli, bukti sedikit kerja banyak bacot, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan Menteri Pecotan yang juga seorang ekonom senior Rizal Ramli mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Sakit hati yang berkepanjangan pada diri Rizal terhadap Jokowi sudah tidak dapat dibendung lagi. Ia dengan lantang dan terang-terangan menyebut kredibilitas dan prestasi Jokowi amat payah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekam jejak ekonom senior ini selalu bermasalah. Rizal yang diangkat sebagai menteri tidak lama menduduki jabatan yang dipimpinnya karena ketidakbecusan dalam bekerja. Pada era Gus Dur, Rizal Ramli hanya menjabat 2 bulan menjadi Menteri Keuangan, lalu Menteri Perekonomian hanya 10 bulan. Di era Jokowi cuma 19 bulan saja Rizal menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa prestasi dan kredibilitas Rizal Ramli sebagai menteri kala itu memang tidak membanggakan dan hanya sebagai benalu di kabinet. Bahkan mantan Wapres Yusuf Kala menyebut bahwa Rizal Ramli dalam kepemimpinannya tidak mengerti persoalan dan pekerjaannya. Dan yang paling parah menurut JK, Rizal sering melontarkan bahasa kebun binatang seperti anjing, kucing, dan lainnya ketika marah dan terpojok. Bahkan JK sering mengaku bahwa selama Rizal Ramli menjabat Menko Kemaritiman di Kabinet Jokowi, banyak yang tidak respek terhadap dirinya, lantaran jarang hadir dalam rapat Menko. JK menambahkan Rizal Ramli menganggap diri paling pintar tapi tidak bisa pimpin orang. Memang sudah kelihatan kok cara Rizal Ramli kalau berbicara. Gaya bicara yang so pintar tapi isinya tidak ada alias tak berbobot. Selain itu, jika mengkritisi pemerintah terutama Jokowi, Rizal Ramli selalu menunjukkan gaya songongnya yang seolah-olah mengerti semua persoalan di negeri ini. Bagi saya pribadi, Rizal Ramli tidak bisa menilai diri sendiri yang selalu gagal dalam memimpin suatu institusi. Bagaimana mungkin Rizal memaksa Jokowi untuk mundur, sementara ia pernah dipecat oleh Jokowi? Jika seseorang dipecat, berarti kinerja, prestasi, dan attitude yang bersangkutan buruk dan tidak dapat dipertahankan. Sebelumnya, pernyataan Rizal Ramli menjadi sorotan yang mengatakan tentang desakan Jokowi harus mundur dari jabatan secepatnya melalui percakapan di akun YouTube Fadlizon. Bukan hanya perpanjangan yang perlu, Pak Jokowi pikirkan bagaimana bisa mengundurkan diri lebih cepat. Rakyat udah bosan, you gak mampu kok, you gak becus, kasih kesempatan yang lain buat mimpin Indonesia, sindir Rizal Ramli dikutip dari Terkini. Maksud Rizal Ramli kasih kesempatan memimpin ke orang lain untuk siapa ya? Tunggu saja, tidak usah keburu-buru. Toh tahun 2024 Jokowi akan memberikan kesempatan itu ke orang lain. Atau mungkinkah Rizal Ramli sudah kebelet mau jadi presiden? Omongan tidak bermutu yang keluar dari Rizal Ramli hanyalah sebatas konten prank yang dibuat di akun YouTube Fadlizon, ingin menambah view dari para subscriber untuk mengharapkan pundi-pundi uang dari AdSense. Akhirnya Menteri Pecotan diundang sebagai narasumber. Menanggapi nyinyiran dan sindiran Rizal Ramli, politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul membalas bahwa Rizal Ramli lah yang tidak becus bekerja yang berujung dengan pemecatan. Sudah barang tentu pemecatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih berkompeten. Lo yang gak becus Rizal Ramli karena dipecat, gak tahu kerja, tapi nyinyir dan ngebacot terus. Haiya, masih dendam nih ya, hati-hati nanti lo bisa stroke, bisa pusing. Sudah baik-baik saja duduk di boncengan. Merdeka, tweet Ruhut yang ditulis di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul. Iya, saya setuju dengan Bang Ruhut terkait nyinyiran Rizal Ramli yang banyak bicara namun didasari dendam kesumat terhadap Jokowi. Tidak ada prestasi yang patut dibanggakan dari diri Rizal Ramli bagi seorang Jokowi sebagai atasannya. Sehingga ini membuat Rizal Ramli kecewa plus sakit hati yang akhirnya menciptakan kebencian yang kronis terhadap Jokowi. Kebencian karena sakit hati sangat jelas diperlihatkan oleh Rizal Ramli di hadapan publik. Mungkin untuk sebagian kaum sebelah, pernyataan Rizal Ramli dapat diterima karena satu frekuensi dan satu tujuan. Namun sangat tidak masuk akal ketika seorang pejabat menteri yang tidak mampu bekerja mengusik jabatan seorang presiden terpilih untuk mundur. Rizal mengklaim bahwa warga masyarakat sudah bosan atas kepemimpinan Jokowi yang dinilai gagal sebagai presiden. Loh, masyarakat yang mana dan siapa? Kalau masyarakat bermental kadrun seperti Rizal Ramli dan kawan-kawan, gak mengherankan karena mereka buta melihat kepemimpinan Jokowi.
Karena bagi saya kelompok barisan sakit hati sudah menutup pintu hati dan akal pikirannya untuk tetap memusuhi dan menyerang pemerintah tanpa bosan. Mereka sudah dirasuki dengan nafsu ingin berkuasa, namun dijegal oleh kehadiran Jokowi sebagai sosok yang bersih dan mau bekerja dalam memimpin negara ini. Agenda-agenda busuk mereka akan tetap sama, yakni melontarkan propaganda untuk menyerang Jokowi dan pemerintahannya dengan cara memutarbalikkan fakta, fitnah, berita bohong, dan lainnya secara sistematis dan terprogram. Demikian kira-kira kata kura-kura. Sementara itu, dikutip dari Hops.id, Rizal Ramli disebut tidak punya malu, suka hina Jokowi, tapi ngemis proyek kementeri ini. Sosok pakar ekonom Rizal Ramli sempat menjadi sorotan publik lantaran dianggap kerap melayangkan kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo, namun justru mengemis proyek ke salah satu menteri. Adapun menteri tersebut ialah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kedatangan Rizal Ramli ke gedung Sabta Pesona Kemenparekraf tersebut disampaikan langsung oleh Sandiaga Uno melalui unggahan Instagram pribadinya pada Jumat 15 Oktober 2021. Setelah 7 hari di luar kota untuk agenda kunjungan kerja, hari ini kami langsung gaspol menerima kedatangan Pak @rizalramli.official di gedung Sabta Pesona @kemenparekraf.ri, tulis Sandiaga Uno. Sosok yang dikenal vokal melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi ini dijelaskan oleh Sandiaga Uno sengaja datang untuk mendiskusikan beberapa persoalan. Sandiaga Uno juga menambahkan beberapa topik yang menjadi pembahasan dalam diskusinya dengan ex-menteri kemaritiman tersebut. Di antaranya soal pemulihan pariwisata, ekonomi kreatif, sampai penciptaan lapangan kerja. Berdiskusi mengenai ikhtiar pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya pasca pandemi melalui strategi kolaborasi, adaptasi, dan inovasi, jelas Sandiaga Uno. Rizal Ramli disebut tidak punya malu. Terkait pertemuan tersebut, publik justru menilai ada agenda atau kepentingan tertentu dari Rizal Ramli kepada Sandiaga Uno. Sebagaimana dalam cuitan akun jejaring media sosial Twitter @ngkongroses, dia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan pertemuan antara Rizal Ramli dengan Sandiaga Uno. Kemudian terdapat narasi yang menjelaskan bahwa Rizal Ramli yang gemar menghina Jokowi justru mengemis proyek kepada salah satu menteri. Oleh sebabnya, dalam narasi itu pula Rizal Ramli disebut sebagai oposisi basi. RR atau Rizal Ramli hobi menghina pemerintahan Jokowi tapi ngemis proyek kementerinya Jokowi. RR oposisi basi. Tulis narasi tersebut dilihat Hops.id pada Senin 18 Oktober 2021. Kemudian akun si pengunggah mempertanyakan terkait narasi yang terdapat dalam poster digital tersebut. Dia pun menyebut Rizal Ramli tidak punya malu apabila benar meminta proyek ke Sandiaga Uno. Benarkah Anda ngemis kementerinya Pak Jokowi, Pak RR, sementara sering merendahkan Presiden? Kalau benar ngemis, Anda nggak punya malu, tulisnya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.